Ini adalah Honda Civic FD tipe 1.8 Automatic tahun 2010. Civic ini merupakan generasi ke-8 yang dianggap salah satu Civic terbaik, dan di video ini akan dijelaskan mengapa Civic ini sangat baik di masanya, sekaligus pengalaman penggunaan mobil ini. Secara desain, mobil ini sangat futuristik dan jauh meninggalkan rivalnya. Tidak terbayang desain seperti ini hadir pertama di 2006. Sampai saat ini pun tetap terasa sangat relevan dan modern, ditambah elemen sporty dan unsur Jepang yang kental di generasi ini, yang sayangnya tidak hadir di generasi ke-9 menurut saya. Bonet pendek dan pilar A landai yang banyak digunakan Honda semasanya seperti Jazz GE. Ia terlihat pipih dan rendah dengan garis yang streamline dan sangat aerodinamis. Setiap lekukannya menarik dan seolah dipikirkan dengan sungguh-sungguh. Detail kecil seperti door handle setengah chrome juga terlihat menarik, tetap menawarkan unsur mewah sewajarnya sedan. Namun ada unsur sporty yang disematkan. Ia begitu proporsional dari berbagai sudut sehingga masih terasa timeless hingga sekarang. Tampilan belakangnya juga unik dan mudah dikenali sebagai Civic FD dengan lampu belakang yang seperti LED di edisi facelift ini. Tak heran mobil ini begitu diminati anak muda, tidak sulit untuk memodifikasinya dan membuatnya lebih ganteng lagi. Di edisi Improvement 2010, tipe 1.8 mendapat spion dengan lampu sen. Sebelumnya lampu sen ada di fender. Untuk tipe 2.0 sejak 2006 sudah di spion lampu sennya. Selain itu ada improvement velg yang sering disebut sebagai velg durian. Untuk tipe 2.0 ukurannya naik menjadi 17 inci, sedangkan tipe 1.8 tetap 16 inci. Masuk ke interior, kita disuguhi dengan desain interior yang sangat futuristik. Dashboardnya yang sudah hadir sejak 2006 bahkan masih terasa lebih bagus dari beberapa dashboard mobil yang lebih baru. Interior setiap Honda kala itu memang sangat unik dan berkarakter dibanding mobil lain. Instrumen 2 tingkat pertama hadir di Civic FD dan dilanjut di Civic FB. Sayangnya tidak hadir di Civic FC. Semuanya tampak rapi dan tidak membosankan. Di door trim sudah ada pelipat spion, uniknya spion Honda melipatnya ke atas, dan spion ini sudah anti air. Sudah ada central lock dan auto door lock. Jendela driver auto up dan down, sayangnya tombolannya belum dilengkapi backlight. Fog lamp ini merupakan tambahan, aslinya tidak ada di tipe 1.8. Tidak hanya desain yang sporty, namun material dan finishingnya tergolong baik. Door trim sisi atas sudah soft pad yang cukup empuk. Di tengah dan sisi armrest aslinya masih fabrik yang keras. Tuas pembuka bagasi dan kap bensin uniknya menyatu. Hal-hal quirky seperti ini yang membuat kabin Civic terasa menyenangkan. Tombol MID terletak rapi di sini beserta tombol dimmer. Justru di Civic FB tombolnya kembali ke model konvensional. Untuk MID masih terbatas hanya odometer, trip meter, dan average fuel consumption. Dimmer bisa diatur baik saat headlamp menyala atau mati. Di edisi facelift 2009 meter clusternya juga sudah Optitron di sisi atas dan bawah. Sudah ada pedal shift di semua tipe, sekaligus menjadi Honda pertama di Indonesia dengan fitur ini. Head unit sudah diganti, aslinya Kenwood dengan USB yang kualitasnya baik, sama dengan yang digunakan di CR-V RE 2.4. Head unit ini Pioneer touchscreen dengan Spotify dan Bluetooth supaya lebih mudah menyambungkan ke HP. Kualitas suaranya sendiri menurut saya cukup baik. Panel AC elektrik yang rapi walau belum climate control seperti tipe 2.0. Arah sembur lengkap dan heater masih berfungsi dengan baik. Memang secara fitur mobil ini tergolong biasa, bahkan tidak jauh berbeda dari Honda Jazz. Ia kalah dibanding Altis semasanya, apalagi Ford Focus. Namun seperti kebiasaan Honda, interiornya memiliki banyak storage, dan di Civic ini banyak storage tertutup yang rapi, lebih rapi dari milik Civic FB. Tuas transmisi posisinya sangat pas dan desainnya unik. Setiap elemennya memang dipikirkan dengan niat menurut saya. Bahkan handbrake-nya sangat ergonomis dan desainnya seperti bumerang. Glove box aslinya soft opening yang sering patah penahannya sehingga tidak menjadi soft opening lagi. Kaca depannya terasa luas dengan tint di sisi atas, terasa lebih premium. Vanity mirror dan map light fitur standar yang sudah ada di Jazz. Civic ini sangat revolusioner di sisi desain dibanding Civic sebelumnya, baik eksterior dan interiornya. Material plafon terasa mewah yang empuk. Dashboard juga didominasi material lunak walau tidak terlalu empuk.
Secara kualitas buatan masih kokoh dan minim rattle. Dari sini terasa perbedaan kelasnya dibanding mobil kelas Jazz. Joknya sendiri berdesain cukup sporty dengan support yang memadai. Armrest ini sangat lebar dan empuk. Posisinya juga pas, bisa dimaju mundurkan. Material fabriknya halus, namun memang warna beige ini mudah kotor. Supportnya sendiri terlihat keras, seperti di Honda lain semasanya. Di tipe 2.0 sudah kulit dengan warna biru navy. Di sisi belakang jok dilapis material plastik keras dan kulit yang unik. Joknya memang lebih mengedepankan rasa sporty dibanding kenyamanan. Seatbelt bisa di-adjust yang rapi tertutup cover. Jok belakang lega dengan headrest adjustable dan armrest. Kabin Civic ini overall memang lebih lega dari rivalnya, padahal dimensinya kompak dan rendah. Dashboardnya juga sangat panjang yang menimbulkan kesan luas ke depan. Pemanfaatan ruangnya sangat efisien dan optimal. Mesin R18 ini tergolong bandel dan tanpa banyak penyakit bawaan. Spare partnya juga banyak karena digunakan di Civic setelahnya dan juga HR-V Prestige. Suara mesinnya halus dan engine note jelas lebih merdu dibanding mesin L-Series Honda. Masih cukup menyenangkan walau tidak semenarik mesin K20-nya. Yang harus diperhatikan hanyalah apakah ada rembes oli di mesinnya. Pastikan mesin masih kering dan tidak ada kebocoran oli. Tuas transmisi mantap dan handbrake posisinya sangat pas, tidak perlu menekuk lengan berlebihan. Yang langsung terasa adalah posisi berkendara yang sangat sporty. Bagusnya, selain sporty yang rendah, ia juga tetap memberikan visibilitas yang commanding ke depan berkat desain dashboardnya yang rendah. Dashboard yang panjang dan kaca yang besar membuat rasa lega di kabin walau mobil ini berjenis sedan. Agak mirip seperti Jazz GE namun lebih sporty. Duduk di sini serba pas, joknya rendah dan supportnya baik. Tangan bisa bersandar ke armrest yang posisinya sangat pas. Setir juga bisa disetel sangat dekat dengan badan. Pedal gas model organ yang justru tidak ada di Civic lain juga enak posisinya. Sayang busa joknya keras. Selama menggunakan mobil ini yang terasa adalah rasa berkendara yang memang menyenangkan. Tenaga cukup dan posisi berkendara nyaman, ditambah suasana interior yang membuat pengendara betah di dalam mobil. Setiap detail seperti dipikirkan dan memberikan unsur sporty secara keseluruhan. Saya yang sebelumnya menggunakan mobil sekelas Jazz, ketika ke mobil ini merasa refinement yang lebih baik sesuai kelasnya. Peredaman lebih baik, kualitas material interior lebih mewah, dan detail-detail lain yang memang sesuai kelasnya. Kualitas bandingan suspensi dan handlingnya juga terasa berbeda level. Mobil ini cukup bertenaga dengan varian mesin 1800 cc. Kurva torsinya berada di putaran menengah yang cocok untuk penggunaan daily di dalam kota karena terasa effortless dan efisien untuk stop and go. Di putaran atas tetap ada tenaganya walau tidak meledak-ledak seperti VTEC tradisional. Konsumsi BBM sangat relatif. Jika terbiasa dengan mobil sekelas Jazz, maka mobil ini jelas akan terasa lebih boros. Namun dibanding CR-V 2.4, mobil ini jelas lebih irit. Handlingnya gesit dan lincah dengan setir yang berbobot namun tidak melelahkan. Justru terasa mantap. Memberikan feedback yang baik karena di tipe 1.8 ini power steeringnya hidrolis, sedangkan di tipe 2.0 sudah elektronik. Mobil tetap stabil dan sasisnya rigid, yang sangat mendukung setirnya yang lincah. Manuver akan terasa menyenangkan karena mobil ini menuruti pengemudi. Di jalan tol juga terasa stabil dan menempel di aspal. Lanjut dengan penyakit bawaan mobil ini. Civic FD seperti Honda lain memiliki kaki-kaki yang tidak terlalu kuat. Di unit ini yang sudah berumur sangat wajar jika kaki-kakinya berbunyi. Namun bukan masalah sulit untuk memperbaikinya. Kemudian steering rack juga banyak yang bermasalah. Selain itu engine mounting tergolong cepat aus, sehingga ketika sudah aus, getaran mesin akan terasa. Kemudian piringan rem juga mudah bergelombang, membuat pedal rem bergetar ketika melakukan pengereman mendadak. Memperbaikinya juga mudah, hanya perlu dibubut. Sensor transmisi otomatis juga sering error, lagi-lagi ini juga mudah diperbaiki.
Overall, penyakit mobil ini relatif umum untuk sebuah Honda, dan memperbaikinya pun mudah. Memang tidak sekuat Toyota, namun mobil ini pilihan yang jauh lebih aman dibanding mobil Eropa. Menurut saya, mobil ini sangat memanjakan pengemudi dengan rasa berkendara yang sporty serta fun to drive. Tidak akan bosan mengendarainya sehari-hari. Jazz juga fun to drive, namun kenyamanannya berbeda jauh. Mobil ini tetap nyaman untuk penumpang walaupun terkesan seperti driver oriented. Memang tidak bisa senyaman Altis yang suspensinya lebih empuk karena mobil ini suspensinya kaku. Namun feel mantap dan kuat terasa di kaki-kaki mobil ini. Belum lagi desain yang menggugah dan build quality yang baik, bahkan lebih baik dibanding CR-V RE buatan lokal, karena mobil ini masih berstatus CBU dari Thailand. Kelebihan mobil ini menurut saya yaitu desain luar dalam menarik, rasa fun to drive yang kental dan tidak membosankan, mesin yang masih bertenaga dan tidak terlalu boros, kabinnya yang lega, masih cukup nyaman walau tidak senyaman Altis, dan tergolong minim masalah. Kekurangan mobil ini menurut saya ada pada bantingan dan jok yang agak keras, spare part tidak semurah milik Toyota, komponen kaki-kaki dan steering rack yang sering jajan, serta fitur yang tidak spesial. Jika Anda mencari mobil ini dalam kondisi bekas, ada hal-hal yang perlu diperhatikan, seperti mesin yang dipastikan kering, transmisi otomatis yang dipastikan masih normal baik saat mesin masih dingin atau sudah panas, steering rack yang masih sehat, engine mounting yang masih normal, elektronik yang masih normal, terutama panel speedometer yang sering error, dan cakram rem yang belum bergelombang. Namun bukan berarti Anda harus menghindari unit yang berpenyakit tersebut, karena itu sudah menjadi penyakit bawaan Civic FD. Apalagi kaki-kaki, hanya saja Anda perlu menyiapkan budget cadangan untuk memperbaiki mobil ini. Selebihnya Anda akan puas jika memang Anda menginginkan mobil yang fun to drive namun belum berani memelihara merek Eropa. Saya sendiri merasa puas dengan mobil ini, dan saya belajar banyak mengenai seperti apa mobil yang fun to drive bersama mobil ini.